Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Ivan Andre. Anda menyaksikan Jack News. Berita kali ini datang dari Jakarta. Calon Presiden nomor 1 Joko Widodo akan menyampaikan pidato politiknya dalam kampanye akbar yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Dan kita saat ini melihat bagaimana situasi Gelora Bung Karno terkait kampanye akbar calon Presiden nomor 1 Joko Widodo. Berikut laporan dari Nicholas Larjuardi. Kampanye akbar Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 yakni Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan jika kita melihat di sekitar GBK, ini masa terus berdatangan dan kegiatan kampanye masih tetap berlangsung dari pukul 2 siang tadi. Selain itu, para kader dan simpatisan partai pendukung juga akan meramaikan GBK. Dan kami sempat berbincang dengan massa yang hadir. Ini hadir bukan hanya dari Jabodetabek saja, namun juga ada yang dari Bogor, Semarang, hingga Majalengka. Juga hadir untuk mengikuti kampanye akbar dari pasangan nomor urut 1 ini. Dan jika kita melihat rundown pada acara kampanye akbar nomor urut 1, memang ada pemaparan atau penyampaian orasi dari pimpinan partai politik, pengusung, dan kami juga sudah melihat di GBK sudah hadir calon presiden dan wakil presiden dari nomor urut 1, yakni Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah tiba di lokasi. Namun kami masih menunggu orasi yang akan dibawakan oleh para pimpinan partai politik pengusung dan pidato akbar yang akan dibawakan oleh calon presiden 01 yakni Joko Widodo. Nah, nanti ada hal yang menarik. Kampanye akbar pasangan presiden dan wakil presiden 01 ini akan dimeriahkan juga oleh artis-artis pendukung. Di antaranya adalah Abdi Sleng, Glenn Fredly, Yuni Shara, Ola Ramlan, Krisdayanti, dan lainnya. Acara ini tidak hanya digelar di dalam stadion utama, panggung-panggung hiburan dan kebudayaan juga akan disediakan di sekitar stadion utama. Ada juga area yang menjadi pusat wisata kuliner dalam acara tersebut. Partai politik juga akan memeriahkan panggung-panggung hiburan itu, misalnya menampilkan marching band dan tarian budaya. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Terima kasih Nicholas. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, pertanggal 31 Maret 2019, MRT Jakarta resmi berbayar. Tarif yang diterapkan masih diberikan diskon 50%. PT MRT Jakarta sudah memberlakukan tarif berbayar kepada masyarakat yang akan menggunakan moda raya terpadu ini. Nah, bagaimana situasi saat ini di stasiun MRT Istora Senayan? Terlihat bahwa masyarakat begitu antusias. Bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak pagi tadi, di mana masyarakat yang akan menggunakan MRT ini harus memiliki tiket single trip. Tiket single trip ini bisa didapat di vending machine. Namun, sayangnya memang vending machine yang ada di sini belum bisa beroperasi, sehingga opsi yang bisa dilakukan adalah membeli tiket di loket yang ada. Untuk total harga tiketnya adalah sebesar Rp15.000 untuk depositnya dan akan ditambah Rp14.000 untuk harga tiket maksimalnya. Misalnya, Anda akan pergi ke Lebak Bulus, maka Anda harus membayar Rp15.000 untuk deposit, ditambah Rp14.000 untuk harga tiket menuju Lebak Bulus. Harga tiket minimalnya adalah Rp3.000. Untuk mengetahui harga tiketnya, Anda dapat melihatnya di kertas-kertas yang ditempelkan oleh PT MRT yang ada di kaca loket tersebut. Namun, selama bulan April 2019, terdapat diskon sebesar 50% bagi Anda yang akan menggunakan MRT, sehingga Anda hanya perlu membayar tiket setengahnya saja. Apabila Anda tidak ingin mengantri lama untuk membeli tiket single trip, maka tidak perlu khawatir, karena Anda bisa menggunakan kartu uang elektronik dari 5 bank yang bekerja sama dengan PT MRT Jakarta. 76 Aku beri 1 permintaan. Monggo. Jangkrik. Nah, Oke. Jarum
Yang penting happy. Mana ya anakku dari kemarin? Ada notif, tolong dibaca. Ada notif, tolong dibaca. Ada update dari Gojek. Wih, sekarang bisa ngedit servis favorit nih. Ya go ride lah, buat keliling cari anak. Masih jauh nggak, Pak? Terus gue pulsa aja deh. Tukang pulsa suka kabur kalau ngeliat aku. Dih, lebay. Badan suka pegel nih. Gue massage sekali ya. Kurang tidur nih. Masuk angin. Tahu aja aku suka sate. Jadi berapa, Mas? Kan sudah dibayar pakai GoPay, Mbak. Oh iya, lupa. Ini Gojek versiku. Kalau versimu? Habis sugem. Kok nggak ngajak? Sebutkan satu permintaan. Enggak. Mau kawin sama mawar kembang desa. Laksanakan. Yang penting happy. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Kebebasan itu mulai dari kenapa enggak. Niat tidur jam 10, bablas sampai azan subuh. Laga paling snob, padahal skill noob. Main sih deh, biar kelihatan rada pinter. Duduk di toilet 50 menit, mandi beneran 10 menit. Niat cari materi malah bablas di IG. TikTok di dinding, diam-diam kok trending. Ya jalanin aja, kenapa enggak? Aksis, kenapa enggak? Jembatan penyeberangan orang atau JPO Bundaran Senayan segera dapat digunakan warga ibu kota. Selain untuk menyeberang, jembatan dengan desain kekinian juga terintegrasi dengan bus Transjakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak langsung dari Senayan yang akan disampaikan rekan kita Fauji Dayatullah. Ya, inilah pemandangan yang bisa Anda nikmati jika menggunakan JPO Bundaran Senayan. Desainnya yang modern diklaim sebagai desain yang kekinian dan cocok tidak hanya bagi kalangan muda, tetapi juga seluruh kalangan warga Jakarta. Beberapa keunggulan dari desain JPO ini adalah salah satunya terletak pada tiangnya yang membentuk seperti cincin yang mengitari dan melindungi jembatan. Kemudian yang menyenangkan adalah atapnya yang berbahan dasar polikarbonat berwarna abu-abu yang dapat menahan sinar UV sehingga masyarakat melewati jembatan di siang hari tidak akan terasa terlalu terik. Kemudian konsep lain dari JPO Bundaran Senayan ini adalah dengan adanya hand railing maupun penutup lantai dengan material bernuansa kayu. Meskipun ini adalah artificial wood karena ini akan memberikan kesan yang berbeda dibanding JPO lain yang pernah ada di ibu kota. Kemudian yang saya perhatikan adalah adanya lampu di bawah hand railing ini. Kemudian selain dari penerangan di bawah hand railing, juga terdapat sinar berwarna kuning yang menyorot dari bawah sehingga akan menimbulkan kesan temaram dan romantis di dalam jembatan utama. Namun tenang saja, meskipun kesannya temaram, tetapi keamanan Anda akan tetap terjaga dengan dipasangnya beberapa CCTV di setiap sudut JPO Bundaran Senayan. JPO ini diklaim sebagai salah satu jembatan yang jauh lebih ramah bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun lansia karena memiliki rem atau jembatan yang landai sehingga memudahkan pengguna kursi roda, ibu hamil, maupun lansia menaiki JPO ini. Senang rasanya ibu kota semakin ramah untuk para pejalan kaki. Demikian laporan saya, Fauji beserta juru kamera Aji dari Jakarta melaporkan.
Terima kasih Fauji atas laporannya. Mari kita beralih berita selanjutnya. Mengenai terowongan di Jalan Kendal, Jakarta Pusat yang kini berfungsi sebagai jalur khusus berjalan kaki, kini setiap penumpang yang baru turun dari KRL ataupun stasiun MRT ini bisa tenang berjalan kaki tanpa harus berdesak-desakan. Ya, Jakarta kini bebenah. Tidak hanya transportasi publik saja yang dipersiapkan, tapi jalur pejalan kaki juga sudah dibuat untuk memudahkan para pejalan kaki. Misalnya, para penumpang KRL yang akan melanjutkan perjalanan naik MRT atau bus Transjakarta. Mereka bisa melewati terowongan Jalan Kendal ini. Terowongan Jalan Kendal yang berada di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, kini disulap menjadi jalur pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki. Jalur pedestrian ini juga tampak cantik dan artistik dengan ragam kilau lampu warna-warninya. Kelap-kelip lampu warna-warni itu seolah menemani pejalan kaki yang melintas di terowongan Jalan Kendal ini. Ada warna merah, kuning, hijau, hingga biru. Semua warna tersebut dapat berganti setiap beberapa detik. Lokasi yang dulunya merupakan terowongan untuk kendaraan bermotor berputar arah menuju Bundaran HI, kini mendadak jadi spot foto yang instagramable. Banyak masyarakat, khususnya kaum milenial, yang bersuah foto di lokasi tersebut. Arus lalu lintasnya juga kini sudah berubah. Untuk kendaraan bermotor yang ingin menuju ke Bundaran HI, mereka bisa naik flyover yang ada di atas ini, kemudian turun melalui landmark dan belok kiri ke Jalan RM Margono, dan belok kiri kembali ke Jalan Sudirman. Pembangunan jalur pedestrian ini sendiri dilakukan untuk mendukung transit oriented development Duku Atas. Ada 4 moda transportasi yang terhubung dengan jalur ini, yaitu KRL, MRT, railing atau kereta bandara, dan bus Transjakarta. Pemirsa, Indonesia International Motor Show resmi dibuka pada tanggal 23 April 2019. Pameran ini diikuti 30 merek mobil dan motor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Aji Sadewo. Ya, hari ini PT Diandra Promosindo menggelar acara Indonesia International Motor Show atau yang biasa disebut dengan IMS. Acara IMS 2019 ini dibuka oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Kehadiran Bapak Erlangga Hartarto sendiri untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Tema yang diangkat untuk tahun ini sendiri untuk IMS 2019 adalah Your Infinity Automotive Experience, di mana PT Diandra menyuguhkan lebih banyak variasi dari kendaraan bermotor yang dipamerkan pada IMS tahun ini. Selain daripada kendaraan bermotor yang bertambah jumlahnya, juga terdapat digital teknologi yang semakin canggih yang dipamerkan pada hari ini. Sedikitnya ada 36 merek otomotif yang dipamerkan untuk IMS 2019, di mana dari 36 produsen ini terdiri dari kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang merupakan produksi dari Jepang, Tiongkok, Korea, Eropa, hingga Indonesia. Selain itu terdapat brand premium dari produsen kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti Aprilia, BMW Motorrad, Harley, Audi, BMW, Mini, dan lain sebagainya yang siap membawa varian-varian terbanyak. Dan yang menarik pada IMS tahun ini adalah dipamerkannya kendaraan Caterpillar 777i, di mana kendaraan tersebut digunakan di area pertambangan. Adapun untuk harga tiket untuk hari ini, hari biasa adalah sebesar Rp50.000, sedangkan untuk hari libur atau akhir pekan adalah sebesar Rp70.000. Demikian laporan saya, Aji Sadewo, dan kameramen Fazli Ilyas dari Kemayoran G-Expo melaporkan. Berita selanjutnya membahas kemacetan yang terjadi di ibu kota. Hal ini disebabkan oleh ulah supir angkutan umum yang berhenti di bahu jalan, yang tepatnya berada di Stasiun Jatinegara dan Pusat Grosir Cililitan. Angkutan umum memang biasanya menjadi masalah tersendiri bagi wilayah sekitar Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Berbagai jenis angkutan umum seperti mikrolet, bajai, taksi, hingga metro mini biasanya parkir di bahu jalan. Hal ini membuat arus lalu lintas menjadi tersendat, yang membuat pengendara motor dan mobil sering mengeluhkan hal tersebut karena lebarnya jalan semakin sempit dan banyaknya angkutan umum yang parkir di pinggir jalan.
Berita tersebut sebagai akhir jumpa kita di Jack News. Saya Ivan Andre dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.